Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi kali ini adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Menurut istilah, sholat dapat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil sholat di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat menurut hukum pelaksanaannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat wajib terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat fardu ain. Sholat fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat atau fardu ain untuk pria. Sholat fardu yang kedua adalah sholat fardu kifayah, adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf, tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi, bila tidak ada orang yang mengerjakannya, maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti sholat jenazah. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaan yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat rawatib, dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf atau khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan.
Dalil tentang zikir terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Cara zikir yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Cara yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Cara zikir yang ketiga adalah menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat peraturan, baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.